Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Dimas Wijaya Susilo. Saya di sini ingin menjelaskan materi tentang bola basket. Sebelumnya di sini ada yang tahu bola basket ya? Nggak ada yang tahu bola basket. Ya. Bola basket merupakan salah satu contoh olahraga bola besar. Permainan ini berlangsung dengan cara mempertandingkan dua tim basket dan berebut bola untuk dimasukkan ke dalam ring lawan. Skor yang didapatkan sangat tergantung dari cara masuknya bola. Skor yang akan Grames dapatkan kalau berhasil mencetak skor berkisar 1 sampai 3 poin. Tidak sama dengan permainan bola voli. Dalam permainan bola basket, pemain diberikan batas waktu untuk saling berhadapan. Jadi bukan berdasarkan tim mana yang lebih dulu mencapai skor tertentu, namun berdasarkan durasi waktu. Aturan bola basket internasional menetapkan waktu 10 menit sebanyak 4 babak. Namun khusus untuk National Basketball Association atau NBA, pertandingan berlangsung selama 4 babak dan setiap babaknya berdurasi 12 menit. Sebelumnya ada yang tahu sejarah bola basket tidak? Ada ya? Sejarah bola basket itu ditemukan oleh James Naismith yang mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai pencetus permainan bola basket ini. Awalnya, ide tersebut muncul karena saat musim dingin, banyak permainan bola olahraga yang tidak bisa dilakukan oleh para muridnya. Keinginannya untuk membuat sebuah permainan yang dapat dilakukan di dalam ruangan tertutup menggerakkannya untuk membuat permainan bola basket. Profesinya sendiri sebagai instruktur pendidikan jasmani di perguruan tinggi Springfield College yang terletak di Massachusetts, Amerika Serikat, memudahkan Naismith untuk terus berinovasi dalam olahraga hasil kreasinya tersebut. Terus ada yang tahu nggak gimana ceritanya bola basket itu bisa masuk ke Indonesia? Ada ya? Sejarah mencatat pada tahun 1920 terjadi eksodus warga negara Cina ke negara Asia Tenggara. Salah satunya Indonesia. Sementara itu, Cina merupakan salah satu sasaran utama dari Young Men's Christian Association atau yang biasa disebut YMCA untuk dijadikan tempat penyebaran permainan bola basket. Cina yang lebih dulu mengenai permainan bola basket 20 tahun sebelumnya turut membawa permainan ini ke Indonesia saat terjadi eksodus tersebut. Para perantau tersebut membentuk komunitas sendiri. Salah satunya mendirikan sekolah-sekolah untuk warga negara Cina di sekolah-sekolah tersebut. Permainan bola basket diadakan dan menjadi populer. Kemudian berdirilah komunitas-komunitas basket di beberapa kota besar yang didirikan oleh para perantau ini. Disebut saja Tionghoa, Wei, Korean Yui, Chinese English School, dan Peng Hui atau yang biasa disebut Sahabat. Sahabat merupakan klub asal salah satu legenda basket Indonesia, salah satu Sony Hendrawan atau yang biasa disebut Lijian Xiong. Sejak saat itulah permainan bola basket juga dimainkan oleh khalayak ramai. Di sini ada yang tahu nggak teknik-teknik dasar permainan bola basket? Nggak tahu. Ada ya. Nah, Nah, di sini teknik bola basket itu ada Ada berapa tuh? ada 5. Ya, yang pertama adalah teknik dasar memegang bola. Memegang bola dalam permainan bola basket merupakan hal yang paling mendasar karena ia merupakan induk dari segala teknik yang ada di dalam permainan ini. Melakukannya tidak bisa sembarangan, sebab jika kamu memegang bola dengan baik, kamu akan lebih mudah mengendalikan bola. Tentunya hal ini sangat mempengaruhi kualitas permainanmu. Caranya itu memegang bola adalah letakkan kedua tangan Grames di kanan kiri bola agar bola tidak mudah terlepas. Jemari Grames harus direnggangkan atau dibuka lebar. Posisi tangan ini sangat penting dilakukan baik untuk memegang bola ataupun akan melakukan pertahanan. Yang kedua, ada teknik mengoper atau melempar bola atau yang biasa disebut passing. Passing terdiri dari 5. Yang pertama adalah chest pass atau operan dada. Operan ini merupakan teknik dasar dalam melakukan oper karena sangat umum digunakan oleh jenis penonton pertandingan bola basket
pernah tidak memperhatikan seorang pemain melakukan operan yang sikunya menekuk sehingga bolanya sejajar dengan dada dan kedua tangan memegang bola. Yang kedua, ada overhead pass atau yang biasa disebut operan di atas kepala. Kalau kamu berada di kepungan lawan dan dijaga ketat atau rekan satu timmu jauh, kamu bisa banget menggunakan operan ini. Memang operan ini seringkali digunakan untuk meloloskan dari penjagaan lawan. Sementara temanmu berada di daerah yang minim penjagaan namun jaraknya jauh. Cara melakukannya adalah operan ini adalah dengan kedua tangan memegang bola dan diposisikan di atas kepala dan siku menekuk dengan bertempuk pada lekukan tangan. Bola diletakkan pada posisi tangan jadi lurus. Yang ketiga ada behind the back pass atau bisa disebut operan belakang punggung. Operan ini cukup sulit untuk pemula karena memerlukan teknik khusus dalam melakukannya. Biasanya pemain yang sudah profesional yang dapat melakukannya dengan baik. Salah satu pemain yang melakukan operan ini adalah Kobe Bryant. Yang keempat ada baseball pass atau operan baseball. Dari namanya saja pasti sudah bisa menebak dengan benar ya. Operan ini dilakukan dengan satu tangan, mirip seperti pemain baseball yang melempar bola saat melakukan serangan balik. Operan ini sangat tepat untuk dipilih. Pasalnya operan ini seringkali dilakukan mulai dari daerah pertahanan sendiri menuju pertahanan lawan dengan akurat dan power yang bertenaga secara cepat. Yang kelima ada bounce pass atau operan memantul. Operan ini dilakukan dengan cara memantulkan bola ke lantai. Operan ini dilakukan untuk melewati handangan lawan yang ketat dan rekan satu tim sulit dijangkau. Bounce pass dapat dilakukan dengan cara posisi badan tegak lurus, siku dalam kondisi ditekuk ke samping badan dengan bola berada di depan badan, dorong bola dengan menggunakan ujung jari tangan namun telapak tangan menghadap ke arah bola. Oke, lanjut ke teknik berikutnya. Teknik berikutnya ada teknik dribble atau yang biasa disebut menggiring bola. Dribble dalam permainan bola basket dilakukan dengan tujuan untuk mengendalikan arah bola sambil mengacungkan bola basket ke lantai berulang kali. Jika tak melangkah, baik berjalan atau berlari, bola harus dipantulkan ke lantai. Melalui teknik dribble bisa mengatur kelincahan seorang pemain basket. Biasanya pemain yang berposisi sebagai point guard memiliki kemampuan dribble yang mumpuni, bahkan tidak jauh menjadi pemain yang paling baik dalam mendribble bola. Maka tidak heran jika point guard seringkali menjadi playmaker dalam sebuah tim. Stephen Curry, John Stockton, dan Evan Magic. Johnson merupakan nama besar di dunia bola basket yang berposisi sebagai point guard. Teknik ini dapat dilakukan dengan satu maupun dua tangan berdasarkan ketinggian bola. Dribble terbagi menjadi dua jenis. Apa aja sih? Ada yang tahu nggak? Enggak. Yang pertama ada dribble tinggi. Dribble tinggi biasanya dilakukan saat pemain berada dalam keadaan bebas. Dan yang kedua ada dribble rendah, seringkali digunakan saat berada dalam pressure lawan. Namun berdasarkan jenis trik dribble dalam bola basket terbagi sebanyak, yaitu ada 5. Yang pertama adalah crossover move. Bola dribble dengan cara menyilang bola yang semula di tangan kiri dipantulkan ke tangan kanan sehingga dapat diterima dengan baik. Dan sebaliknya, dribble jenis ini bisa dilakukan di daerah lawan dan dapat mengakibatkan ankle break, yakni lawan tertipu menebak arah bola yang berlawanan setelah bola di crossoverkan. Yang kedua ada behind the back dribble. Sebenarnya dribble jenis ini sama dengan dribble crossover move, hanya saja dilakukan dengan sedikit berbeda, yakni dengan posisi membelakangi bola. Tentu saja dribble ini tidak mudah untuk dilakukan dalam permainan bola basket. Yang ketiga ada between the legs dribble. Bola didribble dengan cara memindahkan bola dari tangan kanan ke tangan kiri, namun melewati sela-sela kaki. Pada awalnya mengalami kesulitan saat mempraktekannya, namun ketika rajin berlatih akan lihat melakukannya. Yang keempat ada high or speed dribble. Saat melakukan serangan balik cepat atau fast break, dribble ini sangat cocok untuk dipakai. Pemain harus berlari secepat mungkin tanpa melepaskan bola. Teknik menguras banyak tenaga, energi. Oleh karena itu, pemain perlu melatih stamina yang prima dalam melakukan permainan bola basket. Dan yang kelima, ada reserve dribble. Pernah menonton seorang pemain basket yang dribble dengan cara menyiapkan bola memutar tubuh secara horizontal? Secara membutuhkan skill yang tinggi, dribble ini memerlukan konsentrasi yang tinggi. Lanjut ke teknik berikutnya. Teknik berikutnya adalah teknik pivot.
Teknik ini berupa gerakan memutar tubuh dengan menggunakan salah satu kaki sebagai poros sekaligus sebagai tumpuan tubuh. Pivot dilakukan dengan kedua tangan memegang bola. Para pemain bola basket melakukan pivot biasanya setelah menerima operan dari rekan satu tim karena ingin melindungi bola dari segapan lawan. Pivot merupakan inovasi teknik yang menyesuaikan aturan bola basket, yaitu pemain yang memegang bola diharuskan melakukan dribble dan akan dinilai dengan sebagai suatu pelanggaran apabila bergerak tanpa melakukan dribble. Lanjut ke teknik berikutnya. Teknik terakhir yaitu adalah shooting atau yang biasa disebut menembak bola. Shooting terbagi jadi 4 bagian, yaitu yang pertama set shot. Tembakan ini biasa dilakukan saat pemain berada dalam kondisi free throw atau bebas melakukan tembakan tanpa harus melompat. Karena shoot ini hanya bisa dilakukan dalam kondisi tanpa handangan ataupun kawalan, tembakan ini jarang dipakai. Yang kedua ada layup shoot. Shoot ini juga disebut shoot layang, sebab shoot ini dilakukan di akhir dribble dan begitu dekat dengan ring. Pemain melakukan lemparan bola dengan satu tangan menuju target. Lemparan tersebut dilakukan sambil melompat seakan melayang. Yang ketiga ada jump shoot. Pemain tidak bergerak maju ataupun mundur, lalu melompat di saat titik tertinggi untuk melempar bola. Prinsip dalam melakukan jump shoot ada 4, yakni bow eye, elbow, follow through. Dan yang terakhir ada slam dunk. Teknik shoot ini merupakan teknik yang paling ditunggu-tunggu penonton. Teknik ini merupakan gerakan yang seringkali bisa membuat komentator kegirangan dan heboh karena cantiknya gerakan shoot ini. Oleh sebab itu, tim yang dapat memasukkan bola dengan cara ini sehingga terangkat moralnya dan juga bisa menunjukkan semangat tim yang kebobolan dengan cara ini. Yang terakhir ada teknik rebound. Teknik berguna untuk memanfaatkan panduan bola yang gagal masuk ke dalam ring basket. Jika tembakan yang gagal berasal dari tim, maka